Bab 025. Kenapa kamu bisa seacuh ini sekarang, Vano? Apa karena kedatangan Marsa kembali ke kota ini membuat kamu jadi berubah drastis seperti ini? Tanya Benny. Vano menatap wajah Benny dengan tatapan yang kurang bersahabat. Jangan bawa Marsa dalam permasalahanku dan Kayla. Sejak awal, hubunganku dan Kayla memang seharusnya seperti ini. Aku cukup memberikan uang kepada dirinya tanpa ikut campur dengan urusan pribadinya. Tapi kamu terlalu acuh, Vano. Sahut Benny cepat. Aku gak acuh, Benny. Aku akan memberikan uang lebih kepada Kayla untuk mencari tempat tinggal yang layak setelah dia pergi dari rumahku nanti ya. Tegas Vano. Dia tidak ingin disalahkan oleh Benny. Benny menghela napas dalam-dalam. Sepertinya untuk saat ini tidak cukup baik untuk dirinya memberikan saran pada Vano. Apalagi Vano kini sudah kembali dimabuk cinta oleh Marsa. Baiklah, terserah kau saja. Kuharap kau tidak akan menyesal dengan keputusanmu ini, kata Benny. Vano mengangguk saja mengiyakan perkataan pria itu. Dia tidak ingin meladeni perkataan Benny terlalu banyak karena Vano menyadari jika Benny tidak berada di pihaknya saat ini. Di saat Vano dan Benny tengah berdebat permasalahan Kayla, sosok yang tengah dibicarakan oleh mereka nampak sedang berkemas-kemas setelah pulang dari bekerja. Tanpa merasa lelah, Kayla membereskan seluruh pakaiannya yang sudah ia pindahkan ke kamar pembantu. Ya, walaupun saat ini Marsa tidak tinggal di kediamannya dan Vano, tapi Kayla tetap memilih tidur di kamar pembantu. Dia juga sudah memindahkan seluruh pakaiannya ke sana. Kayla tak berharap bisa tidur bersama suaminya karena Vano tidak akan pernah mau lagi tidur bersama dirinya setelah Marsa kembali ke tanah air. Binarti yang mengetahui rencana Kayla untuk berpisah dengan Vano dalam waktu yang lebih cepat, dibuat bersedih. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana hidup Kayla nantinya bila jauh dari Vano. Nona yakin dengan keputusan Nona ini? Tanya Binarti. Kayla mengangguk seraya tersenyum. Kayla yakin, Bi. Balas Kayla. Tapi Non akan hidup sendiri setelah pergi dari rumah ini. Bibi gak bisa bayangkan bagaimana hidup Non nanti bila hidup hanya sendiri, kata Binarti sedih. Untuk hal yang satu itu, Bibi tenang aja. Aku bisa menjaga diriku dengan baik kok. Aku juga bakalan usahakan untuk selalu menghubungi Bibi agar Bibi gak khawatir sama keadaanku, balas Kayla. Binarti mengangguk mengiyakan perkataan Kayla. Dia berusaha untuk menghargai keputusan Kayla dan tak ingin memaksa Kayla untuk tetap tinggal karena Binarti sadar jika keberadaan Kayla di rumah itu saat ini hanya akan membuat Kayla jadi bersedih setiap harinya. Beberapa hari berlalu, Kayla akhirnya berpamitan pergi meninggalkan rumah Vano secara baik-baik kepada Vano dan Binarti. Jika Binarti bersedih bahkan menitikkan air mata melepas kepergian Kayla, Vano justru sebaliknya. Pria itu hanya diam dengan ekspresi datar seakan tak merasa berat membiarkan Kayla pergi dari rumahnya. Terima kasih atas kebaikan kamu selama ini kepadaku, Vano, kata Kayla tulus pada Vano. Vano menganggukkan kepala. Terima kasih juga karena kamu sudah membantu permasalahanku saat itu. Untuk sisa uang yang aku janjikan saat itu kepadamu, akan aku kirim sekarang, kata Vano. Kayla mengangguk. Dia menunggu Vano mengirimkan uang tersebut kepada dirinya. Bukannya mata duitan, hanya saja Kayla merasa membutuhkannya dan harus memastikan Vano memenuhi janjinya. Lagi pula, untuk hidupnya selanjutnya, Kayla membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya jika dia sudah tidak bisa lagi bekerja. Notifikasi mobile banking terdengar berbunyi dari ponsel Kayla. Mendengar notifikasi tersebut, Kayla segera mengeluarkan ponsel dari tas selempangnya dan melihat isi notifikasi tersebut. Vano, kamu. Kayla melotot melihat nominal uang yang Vano kirimkan kepada dirinya melebihi 2 kali lipat dari uang yang sudah Vano janjikan kepada dirinya. Terimalah uang itu. Semoga kamu bisa mempergunakannya dengan baik untuk mencari tempat tinggal yang lebih layak dan menjadi tabungan untukmu, kata Vano. Kayla tak dapat berkata-kata. Dia sungguh terkejut dengan uang yang masuk ke rekeningnya saat ini.
Uang bulanan yang Vano kirimkan saja masih ia simpan dengan baik hingga membludak nominalnya. Dan sekarang, pria itu melebihkan uang perjanjian untuk dirinya. Terima kasih atas kebaikan kamu, Vano. Kalau begitu, aku pamit pergi dulu, kata Kayla. Dia tidak ingin terlalu lama berbasa-basi mengucapkan rasa terima kasihnya pada Vano. Anggaplah uang yang Vano berikan kepadanya saat ini adalah uang nafkah dari Vano yang akan ia pergunakan untuk biaya hidup anaknya nanti. Setelah kembali berpelukan pada Binarti untuk salam perpisahan, Kayla akhirnya melangkah pergi meninggalkan rumah menuju motor miliknya berada. Karena barang miliknya tidak terlalu banyak, Kayla memilih membawanya menggunakan motor saja. Dia juga tidak ingin menerima tawaran dari Vano untuk mengantarkannya pergi karena Kayla takut Vano akan mengetahui kemana ia pergi nantinya. Baru saja motor yang ia kendarai melaju pergi meninggalkan rumah, Kayla merasakan sakit pada perutnya. Kayla meringis dan berusaha menahan rasa sakit itu sampai ia tiba di sebuah tempat yang akan menjadi tempat tinggalnya yang baru. Kenapa perutku rasanya sakit sekali? Apa saat ini anakku gak rela jauh dari ayahnya? Tanya Kayla dalam hati. Tidak ingin terlalu fokus pada apa yang dirasakan anaknya saat ini, Kayla terus fokus mengendarai motor miliknya hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya sampai beberapa waktu ke depan. Kayla, kamu udah sampai, kata seorang pria yang sejak tadi menunggu kedatangan Kayla. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Adelio. Pria bulenan tampan dan baik hati yang mau membantu Kayla keluar dari permasalahannya saat ini. Kayla tersenyum menatap wajah Adelio. Dia mengangguk mengiyakan perkataan pria itu kemudian turun dari atas motor miliknya. Kenapa maksa banget sih bawa barang sebanyak ini pakai motor? Mana kamu lagi hamil lagi? Komentar bule itu. Dia merasa tak habis pikir pada Kayla yang begitu gigih dengan kehendaknya sendiri tanpa memikirkan resikonya yang sedang hamil. Kayla tersenyum saja menanggapi perkataan Adelio. Dia tidak ingin menanggapinya dengan bersuara karena Kayla yakin akan berkepanjangan nantinya. Ya sudah, kalau begitu kamu langsung masuk saja ke rumah. Untuk barang-barangnya, biar aku yang bawa masuk ke dalam rumah, kata Adelio. Kali ini Kayla mengiyakan perkataan Adelio. Dia tidak ingin membantah karena perintah Adelio tidak terlalu berat untuk ia lakukan. Setelah Kayla masuk ke dalam rumah, Adelio langsung saja menurunkan barang-barang milik Kayla dari atas motor kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Gimana perasaan kamu saat ini, Kayla? Tanya Adelio sambil meletakkan barang di depan kamar Kayla. Pandangan Kayla lantas tertuju kepada Adelio. Perasaanku, maksudnya gimana? Tanya Kayla kurang paham. Adelio mengulas senyum tipis. Dia memilih duduk di hadapan Kayla lebih dulu sebelum menjelaskan maksud perkataannya. Maksudku perasaan kamu setelah berpisah dari Vano. Apa kamu sedih atau bagaimana? Kata Adelio. Kayla berpikir sejenak. Setelahnya dia menjawab pertanyaan Adelio. Tidak ada hal yang perlu aku sedihkan. Toh ini semua akan terjadi cepat atau lambat, balas Kayla. Adelio menatap ke arah perut Kayla yang terlihat sedikit membuncit akibat baju yang Kayla kenakan tercetak di perutnya. Memangnya anak kamu gak sedih apa jauh dari ayahnya? Tanya Adelio. Kayla ikut menatap ke arah perut. Kayaknya iya. Tadi perutku sempat sakit saat baru aja pergi meninggalkan rumah, balas Kayla. Adelio menghela napas dalam setelah mendengar jawaban Kayla. Sedih berarti itu anak kamu jauh dari ayahnya, keluh Adelio. Kayla jadi tertawa melihat wajah Adelio yang terlihat memelas. Namanya juga baru 3 bulan dekat sama ayahnya. Wajar aja dia sedih karena gak bisa lama dekat sama ayahnya, balas Kayla seraya tersenyum. Jadi gimana dong kalau gitu? Tanya Adelio. Gak gimana-gimana sih. Bawa santai aja, nanti juga dia bakalan terbiasa jauh dari ayahnya. Aku juga bakalan ajarin anakku nanti menjadi anak yang tangguh biar gak mudah sedih menghadapi kejamnya hidup ini. Adelio tersenyum lebar mendengar jawaban dari Kayla.
Dia merasa bangga pada Kayla yang begitu kuat dan tegar menjalani hidupnya yang terasa pelik. Jadi apa kamu siap 1 minggu lagi untuk pergi dari sini, Kayla? Tanya Adelio. Tentu saja aku siap. Aku bahkan udah gak sabar menanti saat itu tiba. Balas Kayla sungguh-sungguh. Adelio merasa semakin yakin mengabulkan keinginan Kayla jauh dari Vano dan orang-orang yang telah menyakitinya di kota itu. Sebelum membawa Kayla pergi meninggalkan ibu kota, Adelio membantu Kayla mengurus pengunduran diri Kayla bekerja di kafe milik Hansen. Adelio juga membantu mengurus penjualan motor milik Kayla dan membelikan beberapa barang yang Kayla butuhkan untuk dibawa pindah ke luar kota. Melihat bagaimana tulusnya Adelio membantu dirinya menyiapkan semua kebutuhannya, membuat Kayla menjadi terharu. "Adelio, kamu begitu baik kepadaku," kata Kayla dalam hati sambil menatap Adelio yang saat ini sedang membantu dirinya memasukkan beberapa barang yang baru saja Adelio beli ke dalam dus. Adelio yang tidak menyadari diperhatikan oleh Kayla, terus saja melanjutkan pekerjaannya. "Semuanya sudah siap. 2 hari lagi kita sudah bisa pergi dari kota ini," kata Adelio dengan wajah tersenyum. Kayla ikut tersenyum melihatnya. "Terima kasih ya atas kebaikan kamu Tuan Bule," balas Kayla. Adelio jadi tersenyum malu mendengar panggilan Kayla untuk dirinya. "Jangan panggil aku Tuan Bule. Gimana kalau panggil sayang saja?" tawar Adelio berniat menggoda. Marsha merasa sangat senang setelah mengetahui informasi jika saat ini Kayla sudah tidak lagi tinggal di kediaman Vano. Keresahan yang sempat ia rasakan karena keberadaan Kayla di rumah tersebut pun akhirnya lenyap dan berganti dengan rasa tenang. Ternyata gak sulit mengusir dia pergi dari rumah Vano. Karena tanpa diusir sekalipun, dia sudah sadar diri untuk pergi lebih dulu. Kata Marsha dalam hati. Walau merasa sangat senang karena menurutnya Kayla tak bisa lagi mengusik hidupnya dan Vano, tapi Marsha bersikap santai saat bertemu dengan Vano. Dia tak memperlihatkan pada Vano rasa senang yang ia rasakan saat ini karena tak ingin membuat Vano jadi berpikiran buruk kepada dirinya. Marsha pun tak ingin membahas tentang Kayla karena menurutnya akan lebih baik jika ia membahas tentang hubungannya dengan Vano daripada membahas tentang Kayla. "Sayang, jadi kapan orang tua kamu kembali ke sini dan datang melamar aku ke rumah orang tuaku?" tanya Marsha. Dia sudah merasa tidak sabar menanti saat itu tiba. "Kamu sabar dulu ya, sayang. Mama dan papa baru bisa kembali ke sini 2 bulan lagi. Jadi kita harus menunggu sampai mereka bisa datang ke sini," balas Vano. Marsha seketika memberengut mendengarnya. "Kenapa lama sekali sih, sayang? Tahu begitu lebih baik aku tetap menetap di Singapura aja daripada balik ke sini tapi gak dapat kepastian dari kamu," gerutu Marsha. Padahal ia sudah mengorbankan karirnya agar bisa segera menikah dengan Vano, tapi yang ia dapat saat ini justru tak sesuai dengan rencana. Vano berusaha untuk menenangkan wanita itu. Tapi dia juga tidak bisa memberikan harapan palsu kepada Marsha karena pernikahannya dan Kayla belum berakhir dan kedua orang tuanya juga belum mengetahui perpisahannya dan Kayla. Marsha masih saja kesal walau Vano sudah bersusah payah untuk menenangkan dirinya. Marsha masih saja menaruh rasa kesal pada kekasihnya itu dan mendesak Vano untuk segera menikahinya. "Kalau kamu gak bisa bujuk orang tua kamu agar bisa cepat kembali ke sini, lebih baik aku balik aja ke Singapura," kata Marsha mengancam. Vano menghembuskan napas kasar di udara setelah mendengar ancaman Marsha. Dia merasa tidak suka Marsha mengancam dirinya tapi juga tidak bisa meminta wanita itu untuk tetap bersikap sabar untuk menunggu kepastian darinya. Waktu keberangkatan Kayla keluar kota akhirnya tiba. Sebelum benar-benar pergi meninggalkan ibu kota menggunakan mobil bersama Adelio, Kayla memastikan jika Vano tidak akan bisa memiliki akses untuk menghubungi dirinya dan mengetahui kemana ia pergi saat ini. Walau Kayla sadar diri jika Vano tidak sepeduli itu kepada dirinya, tapi tetap saja Kayla merasa harus berjaga-jaga. Karena mungkin saja suatu saat nanti Vano mencari dirinya karena membutuhkan dirinya. "Apa kamu siap memulai hidup yang baru nantinya Kayla?" tanya Adelio. Kayla mengangguk mantap. "Aku siap.
Aku udah gak sabar pulang ke kampung ibuku dan hidup tenang di sana. Balas Kayla. Adelio tersenyum mendengarnya. Setelah memastikan keseriusan Kayla kembali untuk tetap pergi, Adelio akhirnya melajukan mobil miliknya menuju kampung halaman ibu Kayla berada. Ya, walau akses menggunakan pesawat akan lebih cepat daripada menggunakan mobil, tapi Adelio memilih membawa Kayla menggunakan mobil saja agar keberangkatan Kayla saat ini tidak dapat diketahui oleh siapapun termasuk Vano. Selamat tinggal Jakarta. Semoga saja hidupku dan anakku akan lebih bahagia di tempat baru nanti. Kata Kayla dalam hati dengan kedua kelopak mata yang nampak terpejam. Beberapa hari berlalu setelah kepergian Kayla dari ibu kota, Mama Soraya mulai tak mendapatkan informasi lagi dari Kayla. Mama Soraya merasa sulit untuk menghubungi Kayla, bahkan saat ini nomor telepon Kayla juga sudah tidak aktif. Aku yakin jika ada yang tidak beres dengan hubungan rumah tangga Vano dan Kayla. Kata Mama Soraya pada Papa Arslan saat keduanya sedang duduk di ruangan tengah rumah malam itu. Papa Arslan yang turut merasakan hal yang sama pun mengangguk. Jadi apa rencana kamu ke depannya, sayang? Tanya Papa Arslan langsung pada intinya. Sepertinya aku akan kembali ke tanah air lagi dalam waktu dekat ini, Pak. Kali ini aku akan bawa Jenna ikut bersamaku. Kata Mama Soraya. Kalau benar seperti itu, maka aku akan ikut. Balas Papa Arslan cepat. Dia tidak ingin membiarkan anak dan istrinya pergi tanpa dirinya kali ini. Mama Soraya membiarkan saja sang suami ikut bersama dirinya. Mungkin dengan Papa Arslan ikut bersama dirinya nanti bisa membantu dirinya mencari tahu permasalahan Vano dan Kayla saat ini. 2 hari berlalu sejak rencana kepulangan mereka ke tanah air terucap, Mama Soraya, Jenna, dan Papa Arslan langsung saja melaksanakan rencana mereka. Kini mereka sudah berada di dalam pesawat yang akan mengantarkan mereka kembali ke tanah air. Kalau melihat situasi dan kondisi keluarga kita yang saat ini tidak kondusif, sepertinya aku akan berpikir kembali untuk kembali menetap di tanah air. Kata Papa Arslan pada Mama Soraya. Aku setuju, Pak. Tapi rencana itu Papa lakukan setelah Jenna tamat kuliah saja. Balas Mama Soraya. Papa Arslan mengangguk saja mengiyakan perkataan istrinya. Untuk saat ini dia juga tidak bisa bersikap terlalu tergesa-gesa karena masih banyak hal yang harus ia kerjakan di luar negeri dan Jenna juga masih dalam masa pendidikan. Setelah melakukan belasan jam perjalanan menuju tanah air, akhirnya pesawat yang membawa Mama Soraya dan Papa Arslan tiba di ibu kota. Karena kepulangan mereka ini terbilang tanpa ada kabar, Mama Soraya, Papa Arslan dan Jenna pun akhirnya berangkat menuju rumah Vano dan Soraya menggunakan taksi online. Mereka juga tidak ingin meminta tolong siapa-siapa karena mereka tidak mau ada yang mengetahui kepulangan mereka saat ini.